klik dan Indonesia Wakil Polri dan selamat lagi kepada keluarga Al-Fatihah. Dan pada kesempatan kali ini telah mempersiapkan tempat untuk melaksanakan kegiatan supervisi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang akan kita supervisi pada kali ini sudah kita lakukan melalui Bintek, kemudian tahun kemarin kita melakukan pendampingan, dan maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi. Jadi kegiatan supervisi bukan untuk mencari kesalahan yang dilakukan oleh guru, tapi lebih kepada bagaimana kita memperkuat pengetahuan, memperkuat pemahaman, sehingga apa yang disampaikan di kegiatan Bintek, kemudian apa yang dilakukan di kegiatan pendampingan, terus kita melihat bagaimana pemahaman itu bisa diterima dengan utuh oleh guru. Lebih kepada penerapan pemahaman, ada untuk mencari kesalahan itu dan tidak, lebih ke bagaimana kita sharing, kita diskusi, sehingga perencanaan pembelajaran yang dibuat itu lebih sesuai dengan ketentuan yang kita pelajari bersama. Oke, kesempatan kali ini dengan Ibu Megawati Christine. Ibu mengajar di kelompok B. Di perencanaan pembelajarannya sudah ada judulnya. Apa judulnya? Judul itu di depan. Kalau di depan judulnya apa? Hewan darat. Oh, gitu. Kalau topiknya binatang kita Binatang ciptaan Allah. Yang sekarang ya? peliharaan yang sekarang. Yang sekarang binatang atau hewan peliharaan. Jadi untuk kelompok B ada profil tulisannya Bu? Ada Atau Bu profil tulisannya? kritis. Berpikir kritis. Topik KBC-nya? Cinta ini. Cinta ini. Kenapa Bu Ibu memilih berpikir kritis dan cinta ilmu pada hewan peliharaan? Ya, karena dengan cinta ilmu itu Pak bukan cuma kepada sesama manusia, kita bisa belajar dari perbuatan hewan juga Pak, kasih sayangnya hewan gimana, sama belajarnya gimana gitu. Jadi lebih memperdalam pengetahuan tentang bagaimana bersikap belajar dari binatang peliharaan. Ada CP-nya Bu? Ada Pak. Bu bisa cerita tentang kenapa Ibu memilih topik apa sekarang topiknya di bulan ini? Binatang ciptaan Allah. Binatang ciptaan Allah. Iya. Terus subtopiknya Binatang peliharaan. binatang peliharaan. Terus sebelumnya Darat, binatang darat, hewan darat, hewan di laut, hewan udara. hewan di darat, hewan di Iya. laut, hewan di udara. Sekarang peliharaan. Hewan peliharaan. Pekan keempat ya, pekan terakhir di bulan ini. Bu, kenapa Bu kok Ibu memilih topik itu? Ya, karena topik ini sangat apa ya Pak? Karena memilih topik ini, ya karena kita itu Pak ingin belajar bagaimana caranya kita itu mengenalkan binatang ciptaan Allah itu ada berapa macam, ada berapa kelompok gitu Pak. Kira-kira misalkan kan, ini kan setelah Idul Fitri, terus
mau menghadapi Idul Adha, Iya, misal Pak. mau Idul Adha nanti ada binatang ternak. binatang ternak yang dikurban gitu, ada kaitannya seperti itu, persepsi saya gitu. Iya, Pak. Tapi kan setiap satuan RA itu punya alasan tersendiri kenapa memilih topik itu. Itu sudah dianalisis ya Bu, ada analisis CP-nya Bu. Iya. Analisis CP, analisis CP-nya Bu. Oh yang dari itu ya, yang Iya. dari itu. Ada analisis CP. Kegiatan intinya yang pekan terakhir itu binatang peliharaan itu apa saja? Itu, Pak. Pameran itu Pak. Ya hari pertama atau kegiatan Karena menunjukkan binatang hewan, menunjukkan macam hewan yang dipelihara. Yang kedua, bermain peran memberi makan hewan peliharaan. Lalu ketiganya Membersihkan tempat tinggal hewan peliharaan. Yang keempat, mengenal rasa sayang dan tanggung jawab. Yang kelima, mewarnai hewan peliharaan. Yang keenam, membuat pameran hewan peliharaan karya sendiri. Jadi sampai ada ini ya Pamerannya. praktek ya, praktek mungkin. Dari kegiatan inti 1 sampai kegiatan inti 6 yang paling menarik menurut Ibu apa dari nanti yang ini? Apa Pak? Membersihkan kandang ya. Membersihkan kandang. Nanti rencananya gimana? Rencananya kan ini Pak membawa kandang ini, terus hewan peliharaannya itu boneka kucing sama makanannya ternak. Setelah itu anak diajak bersama-sama bagaimana cara memberi makan kucing, terus bagaimana cara merawat dan mengasihi kucingnya itu biasanya dengan kasih makan, kasih minum, itu. Terus kandangnya tadi? Iya, kandangnya perbedaannya kandang yang kotor sama kandang yang bersih. Oh, gitu. Iya, bisa membedakan anak nanti kalau kandang kotor seperti apa, kandang bersih seperti apa. Cara membersihkan kandang kotor gimana gitu kan. Anak-anak ini Pak, antusias sekali ini Pak membersihkan kandang itu Pak. Terus yang dibersihkan itu ada kotoran kucingnya juga? Iya Pak, makanannya tuh Pak. Oh makanannya, sisa makanan yang berjalan itu ya. Jadi anak diajari memiliki tanggung jawab untuk membersihkan itu ya. Boleh. Kami mengadakan eliminasi kandang. Di sini dulu. Kami mengadakan eliminasi kandang sapi. Oh, Iya, apa itu ya? Mengadakan eliminasi kandang sapi. Belajar itu melihat langsung ya. Bagaimana kandang yang bersih, bagaimana kandang yang kotor. Terus menyuruh anak itu memberi makan sapi secara langsung. Terus ya melalui sapi. Jadi ada bagaimana yang itu sama peternaknya juga. Ada yang iya ada Pak. nggak takutnya kan Dia takut kalau ngamuk. di belakang itu kan nggak boleh di sekitar kaki belakang itu ya, kalau gitu Iya. nanti kena tendang. Enggak depannya Pak, di depannya makanannya. Nggak masuk. Nggak masuk ke dalam Iya. kandang. Ketika bersih-bersih pun nyapu anak-anak kan waktu itu disuruh nyapu untuk bedakan bersih dan kotor itu Pak. Anak-anak tidak langsung ke dalam. Beneran. Istilahnya di Di depan. pinggiran kandangnya. Nggak ada yang bau gitu. Iya. Ya Ada ada ya? Pak. Terus gimana responnya ibu ketika mendampingi anak? Ini bau sana ini. Iya Pak itu Pak, ini bau apa yuk? Saya pengen tahu gitu Pak. Oh sekalian Iya. tahu ya. Iya. Terus Bentuknya seperti apa? Nah, gitu Pak. Bisa ada warnanya gitu Pak. kalau kandangnya bau terus
kalian sikap kalian bagaimana? bersihkan saja. Sebagian anak lalu satu, ada di Pak, masih ada di bawah itu menarik Oh, menilai. Iya, penilaian Hasilnya ada waktu penilaian. Terus pengembangan topiknya berdasarkan analisis PP ya. Iya. Itu subtopiknya juga kegiatan di tujuan pembelajarannya Bu. Iya. Tujuan pembelajarannya ada. Iya. Nah, bagaimana Ibu menentukan tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran? Sekaligus ya dua ya, itu cerita. Iya. Kan di aplikasi nggak ada tujuan pembelajarannya kosong, di KTP-nya juga kosong gitu ya. Yang ada cuma panduan CP-nya saja. Iya. Oke, ini cerita. Kenapa kok sudah ada isinya? Kenapa bisa ada isinya seperti itu Bu? Oke, kita. Tujuan pembelajarannya ini saya ambil dari CP Pak, dari pemetaan CP. Nah, bisa di tujuan di CP itu Pak ada 3 elemen ternyata Pak. Nah, yang dipilih itu elemen agama dan budi pekerti, terus elemen jati diri dan literasi dan STEM. Dasar-dasar literasi dan STEM Iya. ya yang ketiga. Terus kan Pilih Pak. proses memilihnya tuh gimana? Oh, prosesnya dari learning goal ke learning objective. Umpamanya kita ambil kelas D ya di sini. Yang IKTP-nya ambil di kelas D juga. Kalau learning objektifnya untuk kelompok B, IKTP-nya pilihnya di kelompok B juga. B. Boleh nggak kalau misalkan TP learning objektifnya 1.1, terus Ibu pilihnya IKTP-nya 2.11? Ini ya Pak. Ya, boleh nggak? Ya nggak boleh Pak. Kenapa kenapa ya? Ya karena sudah ini apa namanya? Sudah ada pemetaannya Bang Pak. Oh, sudah ada pemetaan. Iya. Jadi karena tidak sesuai kalau 1.1 itu kan apa Bu? Mulai dapat yang learning objektif, Mengetahui arti lafaz al-husna. mengetahui Arti arti lafaz lafaz asmaul husna. Karena kelompok B Iya. sudah mengetahui ya mengetahui artinya. Kalau kelompok A mengucapkan. masih mengucapkan yang menghafalkan. Oke. Terus ini Bu, kenapa Ibu kok yang dimasukkan itu learning objektif, kok enggak learning goal? Karena kalau learning goal ini Pak Ya. masih bersifat umum ini Pak. Tapi kalau learning objektif sudah spesifik ditentukan kelas A-nya dan artinya. Oh gitu. Iya Pak. Ya, Semoga jadi benar. di RA itu memang yang ada TP tujuan pembelajaran learning goal dan learning objektif itu di panduan itu hanya untuk RA, satuan RA. Untuk madrasah MI, MTS, MA itu enggak ada secara tekstual muncul learning goal, learning objektif. Itu hanya munculnya di RA. Maka di RA itu learning goal itu tujuannya satuan RA. Di tujuannya RA Ar-Rahman itu ya TP learning goal. Dari mana TP learning goal? TP learning goal itu diturunkan dari CP. Nah, karena RA Ar-Rahman itu tidak punya kelas seperti MI kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan tidak ada kelasnya. Hanya dia punya kelompok A dan kelompok B. Maka TP learning goal tadi itu dipisah lagi. Mana yang miliknya kelompok A, mana yang miliknya kelompok B. Nah, itu disebut learning objective. Jadi meskipun ya, saya sudah milihnya benar, tapi tidak paham ini apa learning goal, learning objective kan tidak apa-apa. Yang penting milihnya benar. Iya Pak. Nah, yang sekarang karena udah diberitahu maka itu diingat. Learning goal itu
tujuan pembelajaran TP untuk satuan pendidikan. Nah, kalau learning objektif itu TP miliknya kelompok. Jadi TP kelompok A, TP kelompok B. Maka yang muncul di perencanaan pembelajaran itu adalah TP learning objektif. Kenapa kok tidak muncul learning goal? Nah, learning goal kan tidak punya RPP, tidak punya perencanaan, tidak punya modul ajar. Yang punya modul ajar kan kelompok A, modul ajar kelompok B. Makanya yang dimunculkan adalah TP learning objektif. Untuk yang di ini ya, diingat kembali. Sama IKTP-nya juga seperti itu. Nah, ibu milihnya yang ini, yang di hewan peliharaan itu milih yang mana TP learning objektifnya? 1.2. 1.2 ya? Iya. Sudah diberi tanda ya? Iya. Makanya nanti IKTP-nya juga 1.2.1. 1.2.2. Yang 1.1 dipakai yang mana? 1.1. Iya. Pakai semua. Enggak, maksudnya yang muncul di hewan peliharaan tuh udah selama 1 pekan di 1.2. ini kan 1.2 ya. Yang ini Pak, yang muncul Pak. Yang ini yang 1.1 itu diambil di modul ajar yang mana? Yang langsung. Ambil di itu Pak, 1.2 nya Pak. Yang ada 1.2. Terus Terus yang Budi pekerti 2.1 ini Pak. itu ya. Iya, yang literasinya 2.1. Oke, selama 1 pekan itu hanya ada 3 Bu ya? Iya. Hanya ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian ada diturunkan lagi menjadi IKTP. Nah, 1.1, kemudian 1.2.1, 2.3.1 dan seterusnya itu bisa muncul di modul ajar yang lain gitu. Jadi kalau misalkan 1.2 hewan peliharaan itu 1 pekan, terus 1.1-nya mungkin muncul ibu di binatang darat itu, mungkin muncul di nanti diberi tanda. Nah, kenapa harus diberi tanda? Nah, jangan-jangan nanti ada TP learning objektif yang tidak dimunculkan sama sekali selama 1 tahun, baik itu di kelompok A maupun di kelompok B. Karena itu harus dihabiskan. Jadi anak sekarang misalkan kalau sudah dipisah, oh ini miliknya kelompok A, miliknya kelompok B. Anak kan sekarang kelompok A. Kelompok A berarti mana yang sudah dihabiskan selama 1 tahun. Ketika masuk kelompok B, dia kan TP learning objektifnya kan beda. Ngambil miliknya kelompok B. Selama 2 tahun dia di RA Rahman, maka TP learning objektif A dan TP learning objektif B semuanya dikuasai oleh anak. Itu diharapkannya. Makanya diberikan, oh ini sudah dipakai, ini sudah dipakai, ini sudah dipakai. Nah, jangan-jangan setelah ibu bikin selama 1 tahun, oh ini kok numpuknya di 1.2 semua. Tapi ada TP learning objektif yang tidak dimasukkan di perangkat pembelajaran. Ya Pak, seperti ini ya Pak. Kalau umpamanya menulis 1.1 untuk tema tulis salah satunya yang ini, bukan pas 2 ya Pak. Boleh, pilih 2 boleh. Oh ya, yang kami ini pilih 2 Pak. Nah, yang penting ini di kegiatan itu kan itu untuk 1 pekan. Iya. Di kegiatan 1 pekan itu, 1.11 itu munculnya di hari apa, di kegiatan itu berapa? 1.2
1.1.2 itu muncul di kegiatan hari keberapa, di kegiatan inti keberapa itu muncul. Itu harus kelihatan. Oh, hari pertama Pak saya hanya mengukur itu 1.1.1 di elemen agronomi. Kemudian di hari yang sama saya juga mau mengukur untuk jati diri. Di jati diri misalkan saya pakai 1.1.1 juga Pak, atau saya pakai 2.1.1. Hari kedua apa? Jadi yang ibu pilih itu harus benar-benar terlaksana selama 1 pekan. Jadi ukurannya karena ini bikin perencanaan pembelajaran 1 pekan, atau ukurannya 1 pekan. Ini sudah bikin berapa perencanaan pembelajaran, berapa minggu belajar yang sudah di 1 bulan ya? Nah 1 bulan itu menghabiskan berapa TP learning objektif yang diambil? Objektif yang agama Pak. Ya, agama itu 4 12 Pak. 12. Iya. Itu Kejelasan. oh ya, TP dari 8 ya? Iya, kalau yang agama Pak. Jadi selama 1 bulan ada 12. 12. Iya. Berarti karena ada 4 pekan 1 bulan itu kan 3 gitu ya? Iya. Penting jangan Pak ini kan target sekali bagi oleh 1 bulan mungkin apa ya? Gimana kalau dua sebelum sekali? Jadi jangan dipaksakan. Jadi mana yang menurut ibu Sesuai. paling tepat untuk dikembangkan di topik itu. Jangan dipaksakan. Jadi suka-suka. Jadi benar-benar yang perlu benar-benar dikuasai itu memang pemetaan CP, TP, aplikasi. Dan kalau di kegiatannya, kemudian CP-nya itu kan semuanya di by aplikasi sudah ada semua ya otomatis ada. Tinggal pemetaan CP itu benar-benar dikuasai. Nah kalau saya topiknya ini, subtopiknya ini, maka TP apa saja yang harus saya masukkan. Berarti ibu kan harus pelajari itu, baca yang kegiatan inti 1 sampai kegiatan inti 6. Mana yang paling tepat itu ya. Dan setiap madrasah itu boleh berbeda, tidak harus sama. Mestinya harus berbeda. Nah iya karena bisa jadi kan topiknya beda ya. Ini beda. Sudah sesuai tahapan kelompok usia karena itu pilihnya B gitu ya. Materi insersi KBT-nya ada? Ada Pak. Menentukan niat, tekun, tawakal, farok, yakin, dan syukur dalam belajar. Dari mana tuh bapak itu? Ini dari materi insersi. Langsung otomatis muncul itu ya. Otomatis. Jadi jawabannya nanti setelah supervisi ya Bu ya. Iya. Jangan otomatis muncul. Memang benar by aplikasi memang benar-benar dibutuhkan. Tapi itu memangnya ada di panduan KBC. Panduan. Panduan KBC itu ada materi insersi. Jadi setiap Pancacinta, cinta Allah dan cinta Allah dan Rasulnya itu ada materi insersinya. Jadi kemudian cinta lingkungan, cinta ilmu itu ada materi insersinya. Cinta diri dan sesama ada materi insersinya. Itu sudah disiapkan dan kita boleh menambah. Kalau misalkan di materi insersi yang disiapkan oleh pemerintah itu masih kurang, kita boleh nambah. Jadi itu ibu bisa koreksi kalau misalkan di aplikasi itu. Saya kok milihnya itu cinta ilmu, misalkan ya. Tapi kok di materi insersi kok yang muncul itu milihnya cinta lingkungan.
Nah, ibu boleh ganti itu. Karena tahu waktu itu Aprilnya lagi Iya. banyak pikiran gitu. Iya. Ibu mengambil memetakan. Itu di print juga panduan KBP itu di pedoman penggunaan KBP itu khususnya di materi insersi. Jadi nanti jangan hanya ini ya muncul otomatis Pak di aplikasinya. Jadi berdasarkan ibu cinta ilmu, berpikir kritis itu benar-benar dimunculkan nggak di kegiatan bermainnya? Iya Pak. Gimana contohnya kok? Maksudnya saya kan nggak tahu ibu dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran ini Bu ya. Iya. Saya hanya bisa ya coba kemudian itu berpikir kritis di profil lulusannya. Ibu tuh saya bisa membayangkan oke Pak, kalau cinta ilmu itu di kegiatan pembelajarannya seperti ini, saya menumbuhkan karakternya, menunjukkan karakter berpikir kritisnya itu dengan cara seperti ini. Gimana? Karena topik kita hari ini gunakan kita Allah dan topiknya itu memang peliharaan. Berpikir kritisnya itu Pak tentang dari segi agama dulu ya Pak, mengajarkan kepada anak siapa yang menciptakan hewan. Nah, terus hewan itu harus kita apain, dikasih makan, apa ditendang-tendang gitu Pak. Terus dari berpikir kritisnya itu lagi dari segi bentuk kucing, bentuk binatangnya, terus makanan binatangnya, tempat tidurnya. Dia tahu sih kalau misalkan Iya. kucing dia kenapa makanannya pulang Tempat itu ya. iya. Jadi pancing untuk berpikir kritis gitu. Oke, praktek beda bungkit. Praktek beda bungkit itu berkaitan dengan metode ibu mengajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran. Ibu kalau di RA itu pakainya apa Bu? Yang beliannya ya Pak, cara ngajarnya ya. Iya, cara ngajarnya. Ya dari pembukaan Pak. Enggak, maksudnya gini. Kalau di MI itu kita ngajarnya kan kalau mau mengenalkan matematika, anak-anak ayo dilihat satu tambah satu sama dengan dua. Nah ibu di RA, di satuan RA kan juga ada mengenal angka ya Bu ya? Belajar sambil bermain Pak. Oh, belajar sambil Iya. bermain. Oke, itu namanya praktek pedagogik. Jadi mengenalkan kompetensi anak itu tidak secara langsung, tidak direct interaction, tapi non direct interaction melalui pembelajaran tidak langsung, melalui kegiatan bermain. Nah, itu ya. Lingkungan pembelajarannya gimana saja Bu? Jadi ada di kelas itu mata Iya, kuliahnya ya? ada di kelas, ada di ruang kelas. Di lingkungan sekitar Iya, ya, yang tadi katanya diajak ke diajak ke kandang. kandang itu. Terus ada lingkungan digitalnya nggak? Melibatkan digital ketika proses pembelajaran? Iya, cuma HP sekedar bunyi jangkrik gimana bunyinya sapi. Kalau bunyinya sapi kan anak-anak suka Sudah dengar ya? Yang sekiranya tidak bisa anak-anak coba kayak hiu, kayak Bukan hiu, kan ada bunyinya tuh Pak. oh nggak bisa ya, nggak bisa Iya. nonton. Kemana ini mau nonton ikan hiu ya? Cuma diperdengarkan bunyinya karena kami merasa Terus kalau kucing bisa, bisa, karena sudah dipelihara anak di rumahnya. kalau jangkrik Bisa juga Pak. bisa. Jadi untuk hewan-hewan tertentu yang tidak bisa dilihat secara langsung, gimana itu memanfaatkannya pakai
yang terutama yang di membersihkan itu ya. Iya, di kandang itu Pak. Gimana? Iya, pertama itu menghubungi wali dulu Pak, yang mau bawa itu Pak, mau bawa kandang mininya itu Pak. Nah, yang di dalam kelas itu Pak. Terus yang di luar kelas menghubungi wali juga, kira-kira kandang mana yang mau didatangi itu Pak. Terus apa lagi Pak? Yang ini, yang penataannya. Oh, penataannya. Nah, itu kan Iya. anak masuk datang apa langsung gimana? Tidak, diperkenalkan dulu sekarang anak-anak suka topiknya binatang peliharaan. Di rumah kalian punya binatang peliharaan apa saja? Gitu, Pak. Terus makanannya apa? Tempat tinggalnya di mana? Gimana cara merawat dan memberi makan binatang itu Pak. Nah, setelah apa itu namanya Pak? Sudah disampaikan ke anak. Nah, kalian mau nggak kita ajak jalan-jalan gitu, Pak, langsung melihat kandang. Saya pengen tahu yang saya pengen tahu bagaimana ibu menata alat bahannya yang di dalam kelas, yang di dalam kelas. Nah, guru menyiapkan kandang ini melalui bantuan wali, terus boneka kucing, terus tempat makannya tuh Pak, tempat makannya, tempat minumnya, terus sapu kecil gitu. Terus di kelas itu ditaruh di mana Bu? Ditaruh di depan Pak, anak-anak dipraktekkan tuh caranya, kucingnya dimasukkan dulu Pak ke kandang. Nah, sudahnya itu gimana kucingnya biar biar bisa tenang di kandang, dikasih apa nak? Dikasih makanan, ustazah sama minuman. Coba caranya. Itu alat bahannya cuma satu aja. Maksudnya kandangnya cuma satu. Apa semua anak bawa? Enggak, satu cuma Pak. Cuma satu Iya. aja. Jadi yang lebih aktif itu gurunya. Anak Pak, caranya ngasih makan itu gimana? Oh, anak yang Iya, disuruh Pak. Minum, cara membersihkan kandang yang betul itu. Itu ditaruh ketika ibu ngajar kan sebelumnya ibu menjelaskan, Iya. menjelaskan itu bagaimana cara ininya. Anak-anak tidak terganggu nggak dengan alat bahan yang Alat bahannya disembunyiin dulu oh Pak. disembunyikan dulu. Iya. Ibu kira-kira ada nggak rencana yang lain ya, rencana yang berbeda tentang alat bahan misalkan ibu sudah masuk ke dalam kelas itu sebelum anak-anak datang itu dipersiapkan dulu itu letaknya kandangnya di mana kayak yang kemarin itu kayaknya di sini yang itu main petak umpet yang pakai tanaman buah itu. Itu kan Iya, memang Pak. benar-benar Iya. disiapkan itu ya. Iya. Sudah ada ditaruh di mana-mana ternyata ayo kita cari itu penataan alat bahan itu. Jadi kalau ibu disembunyikan sudah menjelaskan tiba-tiba ayo dikeluarkan kayak sulap gitu. Kandangnya Pak yang cuma yang disembunyikan atau Oh, iya. rebutan. Kalau Oh, iya. bonekanya disuruh bawa sendiri Pak. Oh yang punya. bonekanya itu sudah Iya. bawa sendiri ya Iya, namanya. boneka yang disukai anak itu Pak. Hmm. Tapi berhubungan dengan binatang peliharaan. Kadang ada yang bawa kelinci, kucing. Jadi nanti dipertegas lagi setting alat bahannya karena di perencanaan pembelajarannya kan ada kotak-kotak itu bagaimana menata alat bahan itu ya. Itu diletakkan di mana. Ibu bisa lihat lagi panduan pembelajaran RA itu kan menyiapkan toko makanan ya, kue kan, dibikin ada kasirnya, ada tempat buatnya, ada rak-raknya, itu kan sudah disetting lebih awal penataan alat bahan. Jadi ibu mau pelajari lagi bagaimana penataan alat bahan. Yang dilibatkan di kegiatan pembelajarannya siapa saja Bu? Perempuan. Orang tua hanya sekedar menyiapkan kandang atau gimana nih? Ya enggak Pak, cuma diminta bantuan soalnya kan di sini Pak agak jauh-jauh rumahnya itu Pak. Jadi minta yang dekat menyediakan itu kandang.
Nah, pas yang kunjungan ke kandang sapi itu melibatkan pihak Iya. jadi itu mitra Teman, ya. iya. Disebutkan nggak di perencanaan pembelajaran ada pemilik kandang Nggak disebutkan, Pak. baru disebutkan ya? Tidak. Nanti ditambah Bu, kalau ini sebutil itu nanti mitra pembelajarannya juga perannya apa gitu ya. Kalau penataan maaf, Iya, iya, iya. kalau penataan bahan-bahan di kandang itu Pak, kami dia menyediakan Lumpur gitu, Pak. rumput disediakan di dekatnya sapi, terus satu bibi, gitu. Terus hanya sampai kita Bengki-bengkinya, Pak. Oh, iya. sampah ditaruh di dekat kandang. Itu guru yang lihat kan? Iya, minta tolong ditaruh di dulu. dekatnya supaya anak-anak kan bisa Gampang iya, ngambilnya gitu iya, ya. ngambilnya nggak nyari lagi. Posisi anak itu berbaris di depan kandang. Nanti kalau ibu rancangannya sudah sedetil itu dituangkan di perangkat pembelajaran. Jadi mitranya itu siapa saja, pemilik kandang sapi dan pemilik kandang sapinya itu sebelum dikunjungi itu memang harus sudah diberitahu ya. Iya, diberitahu, Nanti Pak. seperti ini ngambil kalau ada anak yang tanya bagaimana cara ngambil rumputnya di mana, nanti yang menjelaskan pemilik kandang. Ya sampai bilang gini, Pak. Soalnya kan kambingnya banyak ya, Pak. Takut ada yang galak itu, Pak. Kambingnya minta yang kecil apa yang besar gitu, Oh, iya. gitu, Pak. Yang punya kandang gitu. Bilangnya yang kecil. Oh, yang baru lahir, Ada yang agak dewasa gitu, Pak. yang sedang. Ini anak tahu itu anak kambing itu Iya. ya. Iya. Malah itu kandangnya bukan cuma satu yang Hmm. dua kandang sapi, satu kandang kambing. Anak tertariknya lebih yang mana? Sapi. Bukan yang sapi. Karena kandang sapi itu lebih kalau kandang Kambing. kotor Pak, kotor punya minus. Anak-anak di pelajarannya jinjit, Pak. Jinjit. Tapi mereka bisa Yang bersih dan Iya, bersih dan kotor. kandang kambing itu praktis. Banyak isinya gitu. nanti benar-benar diperkuat lagi perannya itu apa. Jadi jangan sampai mitra pembelajarannya hanya objek saja. Yang penting ini pemilik sapinya, pemilik kandangnya itu hanya objek saja yang lebih banyak berperan. Jadi anak diusahakan itu ada komunikasi langsung dengan pemilik kandang. Bagaimana cara merawatnya? Ini kok banyak semutnya kok. Dan bagaimana cara membersihkannya itu kan. Sebetulnya yang punya itu wali Pak. Oh, betulan wali Iya, ya? wali. Jadi mitranya wali Bu ya? Iya. Dia udah benar-benar mendampingi dari awal sampai akhir. Oh, Nah, kenapa didampingi? Takutnya ada yang mau ditanya Dan dibutuhkan. ada yang bukan. jadi pemanfaatan digitalnya yang belum maksimal Bu Iya, ya? betul. Di kegiatan pendahuluannya apa saja Bu? Yang dari sekarang ya, Pak. Iya, iya. Mengucapkan salam, berdoa, resensi sambil menyebut kita Allah, terus SBT-nya. Ada sebagainya juga Ada, Pak. sebagainya Bu? Itu Pak, tentang ini kan berkenaan dengan binatang peliharaan ya, Pak. Yaitu Pak kadang nyanyi apa kupu-kupu, sama anak bebek itu. Loh kok? Tepuk-tepuk Pak, tepuk ambil tepuk Nah Pak. katanya tadi kambing dan kucing, nyanyinya kupu-kupu. Iya, sama-sama ada Pak, nyanyi kambing ada, nyanyi Sapi, ini sapi gitu Pak. Kalau sapi sama-sama ada tuh Pak maksud saya. dalam kandang. Iya, mama gitu Pak. Kalau yang kupu-kupu, ini tepuk telur-telur, ulat-ulat, itu
jago. Ya, sama-sama punya. Oh, Iya. semuanya punya Iya. SPBD-nya. Pak. Oke. Ada enggak pembiasaan yang mendukung proses tumbuh kembang anak? Contohnya di pagi hari itu ketika itu masuk anak di Senang, Pak. senangnya Senang, sudah iya, ada tiap senangnya. hari, Pak. Jadi untuk tumbuh kembang anak itu bagus Bu, jangan dihilangkan ya. Iya. Biasanya kan kadang udah fokus ke kegiatan kognitif, kayaknya kegiatan tumbuh kembang itu disepelekan lah ya. Kegiatan intinya saya tadi sudah banyak ininya, sudah menyimak secara tidak langsung bercerita tentang kegiatan. Iya. Langkahnya sudah, medianya sudah jelas Bu ya, cuma kurangnya tadi pemanfaatan digital. Iya. Penataan alat bahan sudah disiapkan, bahkan di lingkungan kandang Iya. tadi sudah disiapkan sapu, disiapkan pakan, biar anak ketika disuruh membersihkan kandang di bawah si rumah sapu Iya, Pak. dan digital yang belum dimaksimalkan ya. Iya. Kemitraannya tadi sudah karena kebetulan Iya, Pak. kulit ya. Sekarang di kegiatan akhir, Bu, cerita kegiatan akhirnya seperti apa? Itu kegiatan akhirnya masih di kandang atau balik lagi ke sini? Balik ke sini Balik juga, lagi ke Pak. sini, Iya. Gimana? Ya, kegiatan akhirnya itu, Pak. Kan mau pulang ini ya, Pak. Mau pulang sudah, Pak. Kan. Kan ada refleksi juga itu loh. Oh iya, Pak. Iya, Belum iya. istirahat. Apa mau pulang sudah? Kegiatan akhir. Kegiatan akhir. Iya, benar akhir mau pulang dia. Anu, Pak. Menata ruangan yang anu dulu, Pak. Yang tas-tasnya apa itu. Terus itu apa yang berkesan pada pelajaran hari ini gitu, Pak. Mungkin lebih Tanya jawab tuh, Pak, tanya jawab mengenai kegiatan hari ini. Terus kira-kira pelajarannya tadi apa yang paling berkesan pada anak? Terus anu, Pak, yang menyampaikan kegiatan hari ini dan besok. Lagi itu, Pak, kalau anak-anak pulang harus lewat Publikasi gitu ya. ya. Terus ada enggak Ibu di selama kegiatan bermainnya itu anak yang sesuai dengan harapan? Ada anak yang sesuai harapannya Ibu, Iya, ada anak yang tidak sesuai dengan harapannya Ibu. ada, Pak. Diapakan itu Bu? Dia ini ya. Misal Ibu pengen anak bisa membersihkan kandang tadi ya, Iya. dari sisa makanannya. Iya. Tapi ada anak yang saja cicing saja ini. Nah, Ibu apa yang dilakukan Ibu? Diberikan anu, Pak, dibimbing dulu, Pak. Diajak bicara gitu, Pak. Kenapa kok enggak mau gitu, Pak? Karena dia umpamanya ya, Pak. Saya tuh bilang gini, Pak. Ini kalau enggak dibuang sama binatang peliharaannya tambah sakit, itu enggak bersih kandangnya, jadi binatangnya sakit, nanti binatangnya mati. Kamu kan suka sama binatang tersebut, kalau mati gimana? Jadi anak itu diusahakan agar supaya tidak jijik itu, Pak, cara membersihkan kandangnya. Nah, anak yang mau itu yang sudah ayo bersihkan, kita bersih-bersih Iya. kandang ini gimana? Bagi yang mau tuh, Pak, kadang kalau tanpa disuruh anak bilang antusias, Pak. Ustazah, aku yang bersih, Ustazah, aku di rumah soalnya punya juga binatang gitu, Pak, anak-anak, Pak. Yang Ibu lakukan ke anak yang sesuai dengan harapannya Ibu itu apa? Yang belum sesuai itu apa? Gitu. Yang sudah sesuai itu kasih jempol, ya. Jempol. Iya.
Bagus sekali gitu Pak. Nah, ibu kalau lihat di situ tuh ada namanya dukungan guru. Oh iya, ada Pak. Di dukungan Pernyataan guru ya, itu Pak. ada dua ini ya. Ada pertanyaan tematik dan ada Pernyataan dulu. pernyataan. Nah, pernyataan itu diberikan kalau anak itu sudah sesuai dengan harapan kita. Iya Pak. Tentang, ayo anak kita bersih-bersih kandang, hewan peliharaan kita langsung, alhamdulillah kamu sudah luar biasa bisa membersihkan kandang. Ya anak itu tahu kalau dirinya, oh saya sudah bisa membersihkan, ini katanya Ustazah. Kadang ibu nggak merasa itu penting, tapi seringkali anak saya ketika pulang itu bilang, ya aku katanya Ustazah ya, itu sudah bisa berhitung ya katanya ya. Aku katanya Ustazah ya, sudah bisa menulis ya aku ya. Nah ini kenapa dari pernyataan itu? Alhamdulillah Anda ini sudah bisa melakukan ini, sudah bisa melakukan ini. Nah anak yang belum bisa itu di pertanyaan pemantik. Nah, kenapa kok tidak mau? Jijik Ustazah, kenapa jijik? Akhirnya dengan pertanyaan pemantik tadi, anak sampai bisa sesuai dengan harapan kita. Itu namanya dukungan dulu. Ini ya diperkuat lagi. Jadi kadang kita merasa wah bisa ya kita bilang. Cuma kasih jempol gitu. Dengan pernyataan, ya dengan pernyataan. Jempol bagus Bu, tapi dengan pernyataan. Alhamdulillah. Bagus sekali kamu nak gitu. Sering saya nak kerjain di rumah. Iya kadang ibu saya repot gitu Pak. Anaknya itu kocet terus tuh Pak. Iya aktif. Oke, selanjut sekarang asesmennya Bu. Ada cerita menarik Pak. Gimana? Pada kunjungan di kandang kita. Ada salah satu murid yang menyaksikan namanya Rek. Itu saya kan menyuruh anak siapa yang mau satu setelah bersih dia menuju ke arah samping kandang saja di situ masih kotor saya satu juga bisa oh iya aktif melakukan oh iya setelah dibersihkan semua di depan kandang sama di samping kandang saya bilang kerja wah itu ternyata anak hebat ya. Itu namanya pernyataan. Ya. Harus dinyatakan kalau anak benar-benar bisa. Saya bilang ya kita anak lagi ini harus ditiru. Oh ya. Iya, ada betul. Terus asesmennya Bu sekarang Bu. Iya asesmennya pakai ini Pak. Checklist sama Observasi ya? Iya, ini ada apa yang review itu masuk ada kita juga ya Pak. Ditaruh sini. Gimana? Yang teriak-teriak itu. Gimana Ibu? Caranya gimana? Ini yang aktivitas bermainnya membagikan pakaian bersih dan kotor. Terus catatan gurunya, guru meminta anak membagikan pakaian bersih dan kotor. Setelah anak ada berhasil membersihkan menyapu kandang di bagian depan, lalu dia memanggil Ustazah, di sana itu masih kotor. Saya satu juga ya. Dia menunjuk ke samping kandang dengan memberi pujian. Saya berkata, wah, hebat sekali kamu nak. Nah, jadi Ibu yang ditulis di catatan guru itu apa itu? Itu fakta Bu. Tapi panjang ya Pak. Jadi Ibu tulisnya fakta. Ya. Yang dimunculkan di sini, yang Ibu observasi itu fakta. Itu data paling valid ketika mau melakukan penilaian, mau melakukan asesmen. Ya, jadi fakta bukan opini. Nah, dari fakta itu diinterpretasi oleh guru. Oh, kalau faktanya seperti ini, Reti itu maksudnya apa? Itu kan ada sangat baik, cukup, kurang. Nah, kalau sangat baik itu interpretasi. Interpretasinya guru. Nah, interpretasinya guru itu namanya penilaian, asesmen. Jadi apa? Kenapa guru bisa memberikan interpretasi? Oh, karena ada fakta. Apa faktanya? Ini loh faktanya. Dan setiap guru ketika melihat anak itu beda-beda fakta yang ditemukan, makanya dicatat di situ fakta. Bisa dipahami? Iya. Nah, setiap anak kan bisa beda-beda ini faktanya ya.
Di kegiatan ini apa kegiatan ini? Pak, bagaimana dengan anak yang tidak sempat dicatat oleh anak yang tidak sempat dicatat oleh guru itu dia standarnya baik. Jadi semua anak itu standarnya baik. Nah, ibu mencatat itu kan yang kondisi istimewa ya, baik istimewa atas maupun istimewa bawah. Maka yang dicatat ibu itu namanya fakta. Ketika menerjemahkan dalam misalnya baik-baik kurang itu namanya interpretasi. Jadi interpretasi guru terhadap fakta itu adalah penilaian. Mau instrumennya, Pak saya mau pakai catatan anekdot boleh, Pak saya mau pakai checklist boleh, Pak mau saya pakai hasil karya boleh, terserah apa saja. Yang penting itu kita observasi apa yang terjadi. Nah, misalkan hasil karya, ibu mau hasil karya, anak minta membuat miniatur kandang misalkan. Ibu kan memberikan catatan, Revi ketika membuat miniatur kandang dan melakukan apa sama Revi ya. Meskipun kita tidak melihat ininya, hasil karyanya, kita tahu dari catatan itu. Nah, itu namanya fakta observasi ibu. Nah, menilai hasil karyanya, nah, hasil karyanya namanya penilaian hasil karya. Tapi tetap berdasarkan kalau itu fakta itu data paling akurat yang dilakukan oleh dulu kan kadang hanya penilaian hasil karya hasilnya saja yang dinilai hasilnya saja kan, tapi dengan melihat lembar pengamatan atau lembar observasi itu dengan melihat fakta yang terjadi itu kan lebih tahu, lebih paham. Oh, ini kenapa jadi seperti ini? Kita kan tahu ada prosesnya di situ. Berarti bisa belajar juga. Catatan anekdot boleh, kalau ibu mau pakai catatan anekdot boleh. Sekarang pakai kayak ini langsung ya Pak? Iya, pakai catatan seperti itu aja. Tidak apa-apa. Ibu pakai ini namanya pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Jadi yang ibu catat itu adalah fakta. Nah, perkara nanti misalkan Pak saya mau memasukkannya itu ke checklist, boleh ibu pakai instrumen checklist itu seperti apa, ada nama anak dan seterusnya, ada apa yang terjadi, hasilnya seperti apa, boleh checklist. Kemudian saya Pak mau pakai catatan anekdot, boleh. Pak saya mau pakai hasil karya, boleh, terserah, bebas. Nah, ini hanya instrumen pengumpulan data. Ibu meskipun Pak saya belum checklist sangat baik-baik, tidak apa-apa. Yang penting ibu sudah punya fakta. Nah, setelah punya dari fakta itu ibu interpretasi. Oh, ini sangat baik, oh ini baik, ini cukup, ini kurang. Ada lagi yang didiskusikan? Pak, untuk kegiatan hari tadi, mungkin saya ingin menambahkan. Kita ini memulai rabu dengan pertanyaan kegiatan hari itu. Saya mencoba refleksi seperti ini. Dia menanyakan tentang keadaan kulit-kulit kemana, tapi kemana saja. Temu dengan siapa saja. Tanya jawab dulu ya. Iya, temu dengan siapa saja. Misalnya anak-anak yang tahu yang dikunjungi itu kata-kata itu siapa waktu itu karena satu kelas kan Pak dari Yang kelompok apa tuh? Kelompok B. Kelompok B saja. Iya. Kelompok A beda ya? Beda Pak. Boleh sampai seperti itu. Ini jangan lupa di refleksi akhir tetap anak mengungkapkan perasaan. Kalau Iya. akan ada hasil karya dia menunjukkan hasil karyanya sambil menjelaskan apa sih yang dibuat. Iya kata pada waktu yang masih kajian pun karena saya isi dengan itu untuk melihat yang tadi yang setelah itu ya ada refleksi seperti itu dan apa itu kan karya hasil karya itu kan ke depan. Mama yang makin ketika hari ke-6 ya ini Iya. membuat ini ya pameran. Itu agak Gimana melibatkan dewa itu di sini. Iya. Yang menyusun apa? Jadi itu butuh penataan alam
yang benar-benar real kalau yang Pangeran Iya, itu. iya. Mudah-mudahan udah hujannya tadi Bu. Iya lah, amin. Kalau udah tata-tata mau Pangeran ternyata hujan pindah ke sana. Pindah. Atau memang langsung disetting di ruang sana juga ada Iya. apa, biar wali murid itu langsung nonton. Kalau bisa, kalau perlu malah warga sekitar itu yang lewat itu kan ini jalan umum gitu. Nanti kalau mau lihat Pangeran langsung terlihat. Tapi kadang misalnya dipakai Pak, kemarin kan Bisa diketahui. Di setting, makanya di penataan alat baru di setting lebih awal. Sudah Bu dari saya, mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan lagi, terutama pada di perencanaannya, perencanaan pembelajarannya itu benar-benar disiapkan dengan matang. Terus tadi yang perlu kita garis bawahi di penataan alat bahan aja. Terus sama dukungan guru. Dukungan guru ya. ya Itu harus benar-benar maksimal. Kalau di asesmennya sudah sangat bagus, detail. Hasilnya juga sudah jadi Bu, penilaiannya itu saya kirim ke Bu. Saya punya nomornya itu ya Bu. Iya. enggak Pak. Langsung saya kirim ya, bisa dipelajari kembali. Dan kepala satuan RA itu mensupervisi guru yang lain, tugasnya mensupervisi guru yang lain. Jadi yang disupervisi pengawas itu hanya satu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.